Nggih, karena peluang Bojonegoro dados kula mirip tema critane sewenten bendera kula sawas. Perkenalkan, nama saya Desi Ratnasari. Saya akan bercerita tentang Gunung Santen. Nggih, karena peluang Bojonegoro dados kula mirip tema critane sewenten bendera kula sawas. Punten, lekas boten lur. Jadi, kalau dibahas Indonesia kan artinya karena saya orang Bojonegoro dan saya pilih tema ceritanya yang ada di daerah saya, Bojonegoro. Mokoten begitu. Ngomong-ngomong tentang Gunung Santri, siapa yang pernah ke Gunung Santri? Cung. Nah, gimana rasanya? Mantep toh? Alhamdulillah. Nggih pegel, tapi kebalik saya pecelep. Bener boten? Apakah kamu pernah mendengar terkait asal usul Gunung Santen serta awal mula kelahiran suku Baduy? Bagi warga Banten dan sekitarnya pasti tak asing dengan nama dan asal usul Gunung Santri serta awal mula kelahiran suku Baduy. Gunung Santri sendiri merupakan sebuah bukit sekaligus nama kampung di desa Bojonegoro, Provinsi Banten. Letak Gunung Santri berada di kawasan pantai utara Banten antara Kampung Beji dan Kampung Gunung Santri, Desa Bojonegoro, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Serang, Banten. Gunung Santri berdiri di tengah gunung-gunung yang menanjak, dimulai dari pantai dan berakhir pada gunung induk, yaitu Gunung Gede. Hingga kini Gunung Santri menjadi objek wisata religi yang ramai dikunjungi warga, sebab di kawasan ini ada makam tokoh pahlawan masa Kesultanan Banten. Tokoh karismatik yang dimakamkan di puncak Gunung Santri yaitu Syekh Muhammad Saleh, salah satu kesayangan Sunan Ampel yang wafat pada usia 76 tahun, tepatnya pada 1550 Masehi. Syekh Muhammad Saleh ini dikenal sebagai ulama yang berperan aktif dalam menyebarkan agama Islam di pelosok wilayah pantai utara Banten. Di sekitar makamnya terdapat makam keramat lainnya yang bernama Maulana Muhammad Ali Akbar dan Maulana Malik Ijroni yang setia menemani beliau dalam menyebarkan agama Islam. Kala itu, mayoritas masyarakat Banten masih beragama Hindu dan berada di bawah kekuasaan kerajaan Pajajaran yang dipimpin Prabu Pucuk Umur dengan pusat pemerintahan Banten Girang. Syekh Muhammad Saleh pun pergi ke Banten dan lama tak kembali ke Cirebon karena merasa terpanggil untuk mengislamkan tanah Banten. Syekh Muhammad Saleh pun memutuskan untuk menetap di Gunung Santri dan mulai berdakwah sambil mencari putranya, yaitu Syekh Muhammad Saleh yang pergi ke Banten dan lama tak kembali ke Cirebon. Namun si Arya kepayahan mereka mendapatkan tangan dari Prabu Pucuk Umur, sang penguasa Banten kala itu. Beliau merasa semakin kehilangan pengaruh akibat pengaruh ajaran Islam yang dipimpin Prabu Pucuk Umur. Melihat luasnya penyebaran agama Islam yang dibawa oleh Sultan Maulana Hasanuddin, Syekh Muhammad Saleh pun melihat luasnya penyebaran agama Islam yang dibawa oleh Sultan Maulana Hasanuddin,
Prabu Pucuk pun semakin geram. Prabu Pucuk pun semakin geram. Beliau menantang Sultan Maulana Hasanuddin untuk bertarung dengan cara mengadu ayam jago, di mana yang kalah akan dipotong lehernya. Tantangan itu pun disanggupi oleh Sultan Maulana Hasanuddin dan sepakat Syekh Muhammad Shaleh yang akan bertarung melawan ayam jago milik Prabu Pucuk. Saat itu, atas izin Allah, Syekh Muhammad Shaleh berubah wujud menjadi seekor ayam jago dan siap bertarung. Pertarungan itu pun dimenangkan oleh pihak Sultan Maulana Hasanuddin dengan sosok Syekh Muhammad Shaleh yang jadi jimat ayam jago tersebut. Tak terima akan kekalahan itu, Prabu Pucuk kembali mengajak perang Sultan Maulana Hasanuddin untuk bertarung dan lagi-lagi berhasil dikalahkan. Allahu Akbar. Wih, langsung takbir ini. Ulang-ulang nih. Takbir. Iya toh, takbir. Kembali kalah dalam peperangan membuatnya mundur ke selatan untuk bersembunyi di dalam markas yang sekarang dikenal dengan suku Baduy. Peristiwa ini menjadi sejarah penting mengenai asal-usul suku Baduy hingga saat ini. Konon pasukan suku Baduy akan kembali menyerang Banten untuk membalas kekalahannya beliau selesai mengemban tugas dari Sultan Maulana Hasanuddin. Syekh Muhammad Shaleh pun pergi ke Banten. Syekh Muhammad Shaleh pun kembali ke dunia santri dan melanjutkan aktivitasnya sebagai mubalik. Beliau wafat pada usia 76 tahun dan pernah berpesan kepada santrinya untuk dimakamkan di Gunung Santri. Hingga kini Gunung Santri menjadi objek wisata religi yang ramai dikunjungi warga lokal maupun luar daerah. Nah, itulah asal-usul Gunung Santri yang berkaitan dengan awal mula kelainan suku Baduy. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi